Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah Bangil yang dirahmati Allah, menurut Crow dalam McG, pajak adalah kontribusi wajib kepada pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum. Pajak dibebankan untuk menanggung biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan fungsi publik seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur, maupun untuk tujuan regulasi seperti membatasi konsumsi rokok tanpa mempertimbangkan keuntungan khusus yang diperoleh mereka yang membayar. Seberapa besar tarif pajak yang adil menjadi sangat relatif. Dalam sistem kapitalisme, pajak menjadi salah satu cara pemerintah untuk mengatur distribusi kekayaan, selain sebagai sumber penerimaan negara. Tarif pajak yang lebih tinggi akan diterapkan pada individu dengan pendapatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, tarif pajak yang lebih rendah diterapkan pada mereka yang memiliki pendapatan lebih rendah. Pajak juga dianggap sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengontrol inflasi. Misalnya, tarif pajak dapat dikurangi ketika pendapatan turun. Sebaliknya, tarif pajak dapat ditingkatkan untuk menekan inflasi yang pertumbuhan ekonomi meningkat. Namun, fleksibilitas tarif pajak sebenarnya sulit diterapkan karena perubahan tingkat pajak membutuhkan perjanjian politik yang rumit. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS dan Kementerian Keuangan RI pada tahun 2024, penerimaan negara dari berbagai sumber diproyeksikan mencapai 2.802 triliun rupiah. Pajak menghasilkan keuntungan terbesar dengan target perolehan 2.309,9 triliun rupiah, naik 191 triliun rupiah dari tahun sebelumnya, atau 82,4% dari total pendapatan negara. Per Oktober 2024, Kementerian Keuangan RI mencatat APBN mengalami defisit sebesar 309,2 triliun rupiah atau setara 1,37% dari produk domestik bruto atau PDB. Menurut undang-undang, defisit direncanakan hingga 2,29% dari PDB. Negara Islam juga dikenal sebagai khilafah, yaitu negara yang meletakkan Islam sebagai dasar hidupnya. Wahyu Allah SWT yang dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber agama Islam. Oleh karenanya, semua pos yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara di dalam khilafah memiliki basis kuat dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' Sahabat, dan Qiyas Syar'i. Menurut Syekh Abdul Qadim Zalum dalam kitab Al-Amwal Fid Daulah Al-Khilafah, pos pendapatan APBN khilafah terdiri dari 12 jenis, yakni pendapatan dari harta rampasan perang yaitu anfal, ghanimah, fa'i, dan humus, pungutan dari tanah yang berstatus kharaj, jizyah yaitu pungutan dari non-muslim yang tinggal di negara Islam, harta milik umum, harta milik negara, usyur, harta yang ditarik dari perdagangan luar negeri, kemudian harta tidak sah dari para penguasa dan pegawai negara atau harta hasil kerja yang tidak diizinkan syarat, humus barang temuan dan barang tambang, kemudian harta kelebihan dari sisa pembagian waris, harta orang-orang murtad, doribah, dan yang ke-12 yaitu harta zakat. Gagasan Islam tentang pembentukan APBN sangat berbeda dengan APBN dalam sistem kapitalisme. Sumber daya utama pendapatannya dan cara pembelanjaannya berbeda. Sumber APBN khilafah atau kas Baitul Mal sama sekali tidak bergantung pada sektor pajak. Hukum asal menarik pajak dari rakyat adalah haram. Akan tetapi, hukum Islam telah menetapkan kondisi tertentu yang memungkinkan pemerintah mengenakan pajak kepada warganya. Pajak atau disebut dengan doribah yang ditetapkan oleh khilafah jelas berbeda dengan pajak yang ditetapkan negara kapitalis, baik dari sisi latar belakang, maksud, dan tujuan mereka. Berikut beberapa perbedaan doribah atau pajak antara khilafah dengan negara kapitalis. Perbedaan yang pertama, doribah hanya akan ditarik dalam keadaan darurat oleh negara karena hukum asal pajak adalah haram. Keadaan ini dapat terjadi ketika harta di Baitul Mal tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan darurat rakyat, atau karena negara tidak memiliki cukup dana untuk mengatur urusan rakyat. Selain kondisi ini, penarikan pajak dianggap sebagai tindakan kezaliman. Perbedaan yang kedua, doribah ditarik secara selektif, tidak semua individu dikenakan pungutan. Doribah hanya akan dikenakan pada pihak-pihak yang mampu dan berkecukupan atau kaya. Perbedaan yang ketiga, doribah dianggap sebagai kontribusi tambahan dalam APBN khilafah, bukan sebagai kontribusi utama.
Negara hanya akan memungut doribah jika terjadi keadaan darurat, yaitu ketika harta doribah terbatas. Sebaliknya, negara kapitalis menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Akibatnya, banyak pungutan yang harus ditanggung sehingga beban pembiayaan masyarakat dan industri makin meningkat. Dalam sistem kapitalisme, pajak juga dikenakan atas semua barang, transaksi, dan jasa, hal yang dilarang oleh syarak. Pungutan seperti ini merupakan bentuk kekerasan dan penguasaan atas hak harta orang lain. Islam telah melarang seluruh bentuk kezaliman dan pelanggaran hak milik orang lain. Pos pembiayaan pajak Baitul Mal sebagai lembaga negara yang mengelola harta umat menjadikan fai, kharaj, usur, dan pengelolaan harta milik umum sebagai pendapatan rutin dan digunakan untuk mencukupi seluruh pembiayaan bagi rakyat. Dalam keadaan Baitul Mal dapat memenuhi seluruh kebutuhan rakyat, negara tidak boleh menarik pungutan dari warganya. Selain pendapatan rutin, syarak juga mengatur pengeluaran tertentu yang harus dibiayai oleh Baitul Mal, baik keadaan kas negara penuh ataupun kosong. Dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan bagi negara untuk menarik doribah hanya dari kaum muslim yang kaya. Dengan demikian, berdasarkan syariat Islam, anggaran belanja negara tidak boleh menjadikan pungutan pajak sebagai sumber pendapatan utamanya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.